Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel. Still with me, Mem Yanti. We are going to learn another material about English lesson today. Hari ini sudah siap menerima pembelajaran baru dari saya. Khusus untuk hari ini kita akan membahas salah satu jenis teks yang sering sekali kalian temui di soal-soal bahasa Inggris. Teks apakah itu? Teks tersebut adalah recount text. Untuk recount text ini kita akan membahas dalam beberapa bagian. Bagian pertama adalah pengertian atau definisinya. Yang kedua adalah social function atau tujuan. Yang ketiga adalah karakteristik atau ciri dari recount text. Yang selanjutnya adalah generic structure atau struktur teksnya. Dan yang terakhir pastinya adalah contoh paragraf atau contoh teksnya. Kita akan mulai dengan yang pertama dulu, yaitu pengertian atau definisi tentang apa itu recount text. Dalam bahasa Inggris, recount text is a text which retells events or experiences in the past. Atau kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan recount text adalah teks yang menceritakan kembali suatu kejadian atau pengalaman di waktu lampau. Yang kedua, social function atau tujuan dari recount text adalah untuk menginformasikan, bisa juga untuk menghibur pembaca dengan suatu cerita yang menarik. Pernahkah kalian membaca teks dengan judul-judul yang kurang lebih seperti ini? Holiday in Bali, Visiting Batu Secret Zoo, atau First Time Watching 3D Movie, atau dan sejenisnya ya. Teks dengan judul-judul seperti yang tadi saya sebutkan biasanya berbentuk recount, di mana si penulis menceritakan kembali pengalaman pribadinya yang dianggap menarik kepada kalian selaku pembaca. Setelah memahami apa itu recount text, apa social function atau purpose atau tujuan dari recount text, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu karakteristik atau ciri dari recount text. Apa saja ya ciri-cirinya? Yang pertama, teks recount ini menggunakan kalimat past tense atau tenses yang digunakan untuk suatu kejadian di waktu lampau. Mengapa harus menggunakan tenses ini? Karena kejadian atau event yang diceritakan di dalam teks tersebut sudah terjadi di waktu lampau. Kita bisa lihat contohnya dari pembukaan paragraf recount text seperti ini ya. I went to Bali with my family last month. When itu adalah kata kerja bentuk kedua. Kita gunakan kata kerja bentuk kedua untuk kegiatan atau aktivitas yang terjadi di waktu lampau ya. Ini adalah bentuk simple past tense seperti itu. Karakteristik atau ciri dari teks recount yang kedua adalah menggunakan keterangan waktu atau adverb yang mengindikasikan bahwa bahwa kejadian tersebut terjadi di waktu lampau. Contohnya seperti yang tadi, I went to Bali with my family last month. Last month, bulan lalu, ini merupakan adverb atau adverb of time ya, menjelaskan kejadian dari suatu kalimat. Contoh lainnya adalah yesterday, last week, 2 years ago, last year, last month, 2 days ago, dan lain sebagainya. Karakteristik atau ciri dari teks recount yang ketiga adalah menggunakan kata penghubung atau conjunction untuk merangkai rentetan kejadian atau rentetan event. Contoh, after that, setelah itu ya artinya, and then, lalu, so, jadi, therefore, oleh karena itu, dan sebagainya, di mana kita membutuhkan kata-kata ini untuk menghubungkan beberapa kalimat dalam suatu paragraf. Setelah kita mempelajari pengertian, social function atau tujuan, lalu baru saja kita juga sudah mempelajari karakteristik atau ciri. Yang selanjutnya kita akan membahas generic structure atau struktur dari teks recount. Struktur teks recount ini memiliki 3 bagian.
Apa saja? Yang pertama, orientation. Yang kedua, events. Dan yang ketiga adalah reorientation. Saya akan menjelaskan satu persatu disertai langsung dengan contoh potongan paragrafnya dari sebuah teks recount supaya kalian bisa lebih paham tentang bagian-bagian dari struktur atau generic structure dari teks recount ini. Struktur teks yang pertama adalah orientation. Orientation berisi penjelasan terkait 3 hal. Apa saja? Yaitu who, siapa yang ada dalam cerita tersebut. Where, di mana cerita tersebut terjadi. Yang ketiga, when, kapan cerita tersebut terjadi. Saya akan berikan contoh di sini. Last Sunday, I and my friends visited Bungkul Park on Darmo Road. Kita akan menjawab ketiga unsur dari orientationnya. Who atau siapa? Pelaku yang disebutkan dalam teks tersebut yaitu I and my friends, saya dan teman-teman saya. Where, lokasinya di mana? Di Bungkul Park. When, last Sunday atau minggu lalu. Kita masuk ke struktur atau bagian teks yang berikutnya. Yang kedua dari teks recount adalah event. Event bagian ini berisi rangkaian atau rentetan kegiatan dari awal sampai akhir. Saya akan mengambilkan beberapa paragraf dari teks recount, contoh teks recount. Silakan kalian baca 2 paragraf ini. Kalau memang terlalu cepat, kalian butuh waktu lebih lama untuk membacanya, kalian bisa pause atau menghentikan sebentar video ini untuk membacanya ya. Kita simpulkan dari bacaan tersebut, kegiatan atau event yang disebutkan di teks tersebut adalah yang pertama, jam 5.30 mereka berkumpul di kantin taman. Lalu pukul 5.30 sampai sekitar pukul 6 mereka berjalan-jalan di sekitar taman dan melakukan pemanasan. Pukul 6 sampai pukul 7 mereka mengikuti aerobik yang tadi ya di Jalan Darmonya tadi. Pukul 7 sampai pukul 8 mereka istirahat di taman sambil minum. Pukul 8 sampai 8.30 mereka makan pecel. Pukul 8.30 sampai 9.30 mereka melakukan belanja. Tadi ada yang belanja makanan, minuman, ada juga temennya yang belanja aksesoris dan pakaian. Pukul 9.30 mereka pulang. Jadi inti dari paragraf tersebut adalah kegiatan-kegiatan ini lalu dijelaskan oleh si penulis dalam bentuk paragraf seperti itu. Struktur dari teks recount yang terakhir adalah reorientation. Bagian ini berisi akhir dari suatu kejadian dan juga bisa ditambahkan kesimpulan, komentar maupun kesan si penulis terkait aktivitas yang sudah dijalani tersebut. Saya akan berikan contohnya. At 9:30 a.m. we decided to part and went to our own home. After arriving at home, I felt very tired, but I was very happy. I spent time with my friend doing some workout, eating and shopping together. What a great day. Oke, jadi bisa kalian ketahui dari paragraf ini, si penulis itu bilang hari tersebut itu sangat melelahkan karena mereka dari pagi ya, pukul 5.30, pukul setengah 6 sampai setengah 10 jalan-jalan di sekitar Taman Bungkul, olahraga, belanja dan makan. Dia bilang sangat capek, tapi dia juga merasa sangat senang dengan
kegiatan hari tersebut. Karena itu dia mengatakan what a great day, hari yang sangat indah. Seperti itu ya. Oke, selesai sudah materi untuk hari ini. Kita sudah mempelajari apa itu recount text, fungsi sosial dari recount text. Lalu kita juga sudah mempelajari karakteristik atau ciri dari recount text, dan yang terakhir kita sudah mempelajari struktur atau genetic structure dari suatu text recount beserta dengan contoh teksnya atau contoh paragrafnya. Kalau kalian merasa video dari saya ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan juga komen mau materi apa lagi yang perlu saya jelaskan di video selanjutnya, dan pastikan kalian juga subscribe supaya kalian tidak ketinggalan apabila saya mengupload atau mengunggah video-video berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu di materi dan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.